tahu di dalam ayat 19-nya, aku ini adalah Roh Kudus, diutus oleh Allah kepadamu untuk menyampaikan kabar gembira tentang lahirnya manusia yang suci, yaitu Isa Al-Masih alaihi salam. Itu di Islam. Maka Nabi Isa alaihi salam punya opung, punya tante, punya sepupu, punya cucu, punya semua, punya nenek-nenek, kakek-kakek, buyut-buyut, opung, tulang dan seterusnya. Kami tidak salah, karena memang beliau manusia. Nah sekarang yang bermasalah di Kepas. Masakan kau menyembah manusia yang punya tante? Di mana ketika Yesus bertemu dengan Elizabeth, Yesus memanggil Tante Elizabeth. Elizabeth mengatakan, wahai ponaanku, kamu sudah makan? Nah coba, gimana dong? Datang Yakobus, kakak Yesus. Kenapa? Si Thomas nakal. Gimana punya Tuhan kayak begitu? Coba, giliran jalan misalnya ke padang gurun, Yesus bersama dengan saudara-saudaranya Yusuf, Yudas, tiba-tiba ada yang usil, mencolok kemudian sarang lebah, lari. Yesus kena digigit lebah, benjol-benjol palanya. Tuhan disifati kayak gitu. Kayak mana ceritanya? Orang lagi bangun menara, Yesus lewat, jatuh batako dari ketinggian 20, kena kepala, benjol. Mana ada Tuhan kayak begitu? Makanya Tuhan itu tidak bisa kemudian dia terpenjara oleh ruang. Yesus terpenjara oleh ruang, berarti dia bukan Tuhan. Begitu saudara Kepas. Ya, benarkah Tuhan Anda itu punya opung? Yesus itu Elohim Yahweh, dia menciptakan mulai sakit. Bagaimana Anda ambil dewanya Yunani, Anda gabungkan Tuhannya Yahudi. Yahweh Elohim, Elohim Yahweh. Yahweh itu dewanya Yunani. Yunani dewanya itu Mesir. Zeus. Zeus itulah Yesus. Zeus berbeda dengan Yesus. Zeus ini pernah nggak inkarnasi menjadi manusia? Pernah nggak si Zeus? Dari mana kena kau sih. Datanya. Zeus pernah inkarnasi menjadi Hercules. Kena kau kan? Ayo. Selayaknya Brahma inkarnasi menjadi Krishna. Bapak jadi Yesus. Itu konsep dari mana itu? Dari Roma, coy. Memang enggak apa-apa. Ya namanya enggak punya Roh Kudus ya memang begini. Roh Kudus lagi. Roh Kudus lagi. Kamu ngerti nggak yang kamu sebut Roh Kudus itu di dalam Lukas 24 nomor 37 itu adalah hantu loh. Mereka kaget dan ketakutan sebab mereka mengira melihat hantu. Hantu di situ apa bahasa Yunaninya? Pneuma. Sedangkan yang kau sebut itu Roh Kudus adalah bahasa Yunaninya apa? Pneuma hagios. Apa itu? Hantu suci. Jadi kau ingin mengatakan, oh Bang Suma bisa berkata begitu karena pada diri Bang Suma nggak ada hantu suci. Emang nggak ada. Misalnya kamu yang ada hantu suci alias makhluk halus. Ngeri kau bah? Ngeri kau itu. Casper dong. Iyalah, kita harus merujuk kepada Bible. Makanya Al-Quran mengatakan apa tentang saudara kita Kristen ini? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Teman-teman orang kafir itu, orang-orang fasik itu adalah membantu setan-setan dalam menyesatkan manusia. Dan orang kafir dan setan bekerja sama untuk menyesatkan manusia, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Coba. Mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Kenapa? Karena mereka ini adalah saudara setan. Setan bersumpah di hadapan Allah akan menjerumuskan seluruh keturunan Adam masuk ke neraka. Setannya mana sekarang? Ada yang pernah melihat setan? Tidak ada. Makanya Al-Quran mengatakan pembisi itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Berarti ada di kalangan manusia ini juga yang selalu saja membisikkan manusia untuk masuk ke dalam neraka. Sebab kenapa? Sebab mereka adalah bantuan langsung dari iblis, dunia kegelapan.
Ya udah ya. Yang penting aku udah memberitahukan jalan keselamatan, penebusan dosa. Pokoknya kalau kalian nggak mau ya neraka. Coba. Ini sederhana loh. Ini sederhana. Saudara Kepas muncul menunjukkan jalan keselamatan dengan penebusan dosa. Tapi tumbalnya apa? Anak orang. Coba. Apakah ada nabi pernah mengajarkan Tuhan Bani Israel meminta persembahan darah manusia? Enggak ada. Yang ada cuman Dewa Molok yang minta darah manusia. Nah, dia katakan, yang penting saya sudah menunjukkan jalan kebenaran. Gimana mau benar? Tumbalnya manusia. Ajaran setan. Gak ada itu. Nabi mana coba yang korbannya manusia untuk nebus dosa? Abraham kagak. Supaya manusia tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Maka Faktanya setelah yang Anda maksud itu tergantung di pohon, orang Kristen masih binasa semua. Belum ada orang Kristen hidup 200 tahun umurnya, belum ada. Belum ada orang Kristen tidak binasa. Begitu dia minum kalpanak 1 botol mati. Mana buktinya Kristen tak binasa? Mana? Bermatian COVID kemarin lebih banyak Kristen daripada Islam meninggal. Binasa itu setelah nanti turun Yesus kedua kali, nanti dihakimi baru ke api neraka. Itu artinya kebinasaan yang kekal. Lah itu buktinya Matius 7 22 nomor 23, siapa yang diusir oleh Yesus di situ? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yang dimaksud berbuat kejahatan di sini ada apa? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat. Itu siapa? Kristen. Kristen, bos. Cobalah pakailah otakmu itu, saudaraku Kepas. Di mana Yesus? Matius 3 nomor 11. Yesus akan datang kemudian untuk membaptis engkau dengan baptis api. Kau sudah siap kehilangan bulu-bulumu semua itu? Dibaptis nanti pakai tabung gas. Dari kepala sampai kaki. Habis bulumu. Aku dari materai masuk surga loh. Dari materai Elohim Yahweh. Udah datang dia. Tidak bisa. Tidak ada materai. Coba Anda lihat di dalam pengajaran Paulus sendiri dalam Galatia 2 nomor 14. Orang yang hidup tanpa bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Orang kafir itu tempatnya di neraka. Yesus mengatakan nih, sederhana nih, PR buat Kepas nih. Matius 23 nomor 15. Celakalah orang ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya, dan setelah menjadi pengikutnya, dia dijadikan sebagai orang neraka. Itu dalil. Sekarang pertanyaan saya, siapa orang Farisi, ahli Torah yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan non-Yahudi menjadi pengikutnya? Siapa? Siapa namanya? Paulus. Nah, Paulus, apa nama agamanya? Karisteng. Itulah agamanya si Kepas. Jadi orang yang Karisteng menurut Yesus orang neraka. Itu dalil. Alamak, susah saudara Kepas ini, susah. Dalil Kepas, dalil loh. Makanya saya bilang, bagaimana kita mau masuk surga? Kita nggak tahu siapa tuntunan kita. Yesus itu sudah jadi tuntunan jelas. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus, aku ini sebagai utusan. La ilaha illa anta wa ana rasulullah. Jelas itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Yesus, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Kalau Anda menggunakan akal sehat dan Anda percaya kepada Yesus, harusnya Anda mencari agama yang lebih baik, yang lebih sempurna dari ahli Taurat. Coba Anda baca, bagaimana caranya Bang Suma untuk menelaah agama yang lebih baik dari ahli Taurat itu? Bagaimana cara melihatnya?
Kamu tengok kemudian apa yang Yesus katakan. Barang siapa yang percaya kepadaku, Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar dari pekerjaan yang aku lakukan. Yesus cuma 3 kali sholat dalam sehari. Harus lebih jauh, lebih besar pekerjaan itu. Kami melakukan minimal 5 kali sehari. Yesus puasa cuma sekali. Ini bukan 5 kali sehari lagi. Setiap saat saya merindukan Allah. Apalagi? Waduh, salah itu. Nggak, Yesus enggak kayak gitu maksudnya. Yesus kemudian puasa hanya sekali. Umat Islam sudah 1400 tahun non-stop berpuasa. Yesus hanya berjalan sampai ke Bait Suci. Berapa kilometernya dia berjalan? Umat Islam ribuan kilometer berjalan ke Bait Suci. Yang lebih besar, harus kemudian lebih besar. Karena Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, kamu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga. Itu kata Yesus. Anda percaya? Maka cari agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Jangan pilih Kristen. Kok bisa Bang Suma? Tengok apa teguran Yesus dalam Matius 23 nomor 2. Orang ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Tapi apa kata Yesus? Dengarkan apa yang mereka katakan, tapi jangan kau mengikuti mereka. Kok bisa Yesus? Karena mereka hanya menteorikan, tapi mereka tidak mempraktekkan hukum Torah. Jangan kau ikuti. Nah sekarang pertanyaannya, orang Kristen mengikuti ahli Taurat atau tidak? Ya mengikuti lah. Kalau nggak mengikuti itu udah. Bagus. Berarti kalau kau mengatakan kau mengikuti, berarti kau hanya berteori tentang Torah dan kamu tidak mempraktekkan. Itu satu. Tapi Yesus mengatakan, kau jadikan dia orang neraka dan lebih jahat, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Tadi engkau menyamakan dirimu dengan ahli Torah. Apa itu? Sama-sama menteorikan Torah, tapi tidak mempraktekkan Torah. Apa buktinya? Perjanjian lama, isi cakupannya adalah kitab Tanakh, salah satunya Torah. Ditempel di kitabmu, tapi kamu tidak lakukan, malah kau langgar. Kejahatan yang keduanya, itu tadi kejahatan yang kedua. Yang pertama, kejahatan yang keduanya apa? Kamu melakukan sesuatu yang membantah perintah Sang Yang Maha Tinggi. Sesuai dengan Daniel 7 nomor 25. Apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Apa itu? Dia sang pembinasa keji menentang perkataan-perkataan Sang Maha Tinggi. Sang Maha Tinggi mengatakan, jangan kau tambah Tauratku, jangan kau kurangi. Ulangan 4. Tapi Paulus membatalkan, bukan cuma mengurangi, tapi membatalkan dan menganggap hukum Tuhan itu kutuk, bahkan menganggap hukum Tuhan itu adalah skubalon. Apa itu? Menganggap hukum Tuhan itu adalah kotoran sampah. Coba, gila nggak tuh? Jadi orang Kristen itu betul 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Kalau ahli Taurat cuman menteorikan tapi tidak mempraktekkan. Kalau orang Kristen sudahnya tidak mempraktekkan, membantah pula perkataan yang Maha Tinggi. Sudah demikian bikin aturan sendiri, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, menyembah Tuhan, menyembah dewa, apalagi Patung. Itu 5 kali bahkan lebih jahat daripada apa yang dinubuatkan oleh Yesus. Yang pada intinya Matius 5:20 saja Kristen sudah nggak bisa masuk surga, karena agama Kristen tidak lebih baik dari ahli Taurat. Bahkan orang Kristen menggaungkan, oi umat Islam, apa paman? Kristen itu bukan agama. Ya sudah, berarti kamu nggak lolos. Karena untuk menjadi masuk surga harus punya agama dulu. Karena menurut Yesus, jika agamamu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk surga. Bagaimana Kristen mau masuk surga? Agama saja bukan. Syarat untuk menyaingi, menjadi pesaing ahli Taurat itu agama. Itu agama Kristen, pengikut Yesus, agama Kristen. Katanya Kristen bukan agama. Siapa bilang Kristen bukan agama? Kalau begitu, di mana Yesus mengajarkan agama Kristen? Karena kau di sini. Balik. Ya. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Artinya ikut bangsa-bangsa di India, di Cina, di Indonesia, semua bangsa. Parah pula kau bawa India. Apain pula kau bawa India? Yesus Matius 15:24. Ada perjanjian baru. Yesus mengaku, sebarkan ini sampai ke Asia. Kan
Iya, Jelas silakan itu. Anda sebarkan. Silakan sebarkan. Sebarkan semuanya. Makanya Yesus mengatakan apa? Yohanes 14:31. Camkan baik-baik perkataan Yesus. Dunia harus tahu. Apa itu maksudnya? India, Jepang, Cina, Indonesia, Malaysia, Afrika, Negro, Amerika. Dunia harus tahu, kata Yesus, bahwa aku mengasihi Tuhan. Dan bahwa aku melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepada aku. Wah, keren kali. Berarti dunia harus tahu kalau Yesus itu adalah seorang Muslim yang taat. Subhanallah. Berarti dunia harus tahu kalau Yesus itu Muslim. Dunia harus tahu kalau aku ini Islam, damai sejahtera. Makanya dia mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku tinggalkan Islam pada kalian. Islamku aku tinggalkan untuk kalian. Damai sejahteraku aku berikan kepada kalian. Islam. Jangan ditambah-tambahi. Shalom. Di Alkitab tidak Rena ada Islam. dalam bahasa Yunani. Rena dalam bahasa Yunani artinya damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani shalom. Bahasa Arab salam. Artinya damai sejahtera. Yeremia 28 nomor 11. Coba kau baca, apa kata Tuhan di sana? Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan yang akan datang, yaitu rancangan damai sejahtera. Ma makna damai sejahtera fi lugatil Arabia? Ayo. Shalom, Islam, salam. Aslam. Karisteng di Antokie. 1 tahun lamanya dia bersama-sama murid di sana di Antioquia, lalu disebut dengan sebutan Kalisteng. Siapa yang bersama-sama? Paulus. Paulus yang ke Antioquia, bukan Yesus. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang-orang Yahudi berteriak kemudian ingin memenggal Paulus. Apa kata orang Yahudi? Inilah dia Paulus, sang penyakit sampar. Dia adalah tokoh dari sekte Nasorios. Paulus dikatakan sekte dari Nasorios, Nasrani alias Karisteng. Jadi lu nggak bisa kemana-mana. Yesus itu adalah tokoh Yudaism. Apa pembuktian kalau Yesus itu tokoh Yudaism? Dari Paulus sendiri mengakui, Galatia 4 nomor 4, Yesus itu takluk di bawah hukum Taurat. Coba. Yesus sendiri mengatakan apa? Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Berarti Yesus adalah Muslim. Paulus juga mengatakan Muslim. Ibrani 5 nomor 7. Dengarkan baik-baik. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut, dari kematian. Dan atas kesolehannya doa Yesus telah dikabulkan. Yesus anak soleh. Dia dicari sama emaknya, sama bapaknya. Yesus, Yesus, kau kemana anakku? Ternyata Yesus lagi menjadi anak TPA di bait suci. Ya nggak Gitu, apa-apa lah, Kepas. Islam Yesus itu Islam, gimana konsepnya? Jadi Yesus enggak dulu. Yesus itu kan Elohim Tuhan. Mana ada agama Tuhan? Tuhan mana bawa agama Tuhan? Mana membentuk agama? Justru karena itu bukti Yesus itu bukan Tuhan, karena dia beragama. Iya, itu Elohim Yahweh yang menciptakan Ya dunia. itu sangkaanmu. Itu sangkaanmu. Udah jelas di Filipi 2, 5 sampai 11. Itu Dia sangkaan Paulus. hamba. Paulus Kau sudah, itu- kamu Paulus pernah itu baca enggak? diurapi oleh Roh Kudus. Paulus itu Kamu pernah, kalau begitu saudara Kepas, kenapa Paulus bertobat dari mengajarkan Efesus? Kenapa Paulus bertobat dari mengajarkan 13 kitabnya? Jawab saya. Paulus bertobat, Yang benar. setelah dia mengajarkan Kristen dia bertobat. Yang benar. Mau dalilnya? Dia pasti dilintirkan Bang Juma, pasti itu. Tidak sama sekali.
Kubacakan dalil kepada Anda untuk membantu asupan vitamin ke kepala supaya Anda bisa sehat. Baca Kisah Para Pewarta 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Begitu dia keluar dengan hebatnya, dia mengatakan, jangan pernah kau bersunat. Tak ada orang yang dibenarkan karena bersunat. Tak ada orang yang dibenarkan karena tidak makan babi. Tak ada orang yang dibenarkan karena mereka taat kepada hukum Taurat. Tak ada. Itu kata Paulus. Begitu dia kembali ke Yerusalem, apa kata imam-imam tua-tua kepada dia? Paulus. Bagaimana sekarang? Tentu orang-orang Yahudi yang mendengarkan bahwa engkau datang kembali ke Yerusalem akan membunuh engkau. Disebabkan karena engkau telah mengajarkan orang-orang Yahudi yang tinggal di bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Taurat. Engkau mengajarkan dan mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan lagi anak-anaknya. Dan jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat adat istiadat kita. Jadi bagaimana ini Paulus? Tentu orang-orang akan mengetahui kau akan datang ke sini. Untuk menyelamatkan engkau wahai Paulus, lakukanlah apa yang kami perintahkan ini. Yaitu, di antara kami ada orang 4 yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka. Sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang yang tahu bahwa segala kabar yang mereka dengarkan tentang engkau yang membatalkan hukum Tuhan sama sekali tidak benar. Melainkan bahwa engkau telah memelihara hukum Taurat itu. Tetapi mengenai bangsa-bangsa yang telah menjadi percaya yang telah kau sesatkan, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang kau halalkan, yaitu darah, daging, binatang yang dicekik dan seterusnya dan pencabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia. Dan Paulus mentahirkan dirinya bersama dengan mereka. Lalu Paulus masuk ke dalam bait suci untuk memberitahukan bila mana pensucian akan dirinya sudah selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Paulus kembali melakukan persembahan. Berarti Paulus kembali mengajarkan hukum Taurat. Paulus kembali ditahirkan. Berarti Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Dalil? Selamat datang di Paulus bertaubat dari mengajarkan Kristen. Dalil? Ada dalilnya. Mau kemana sekarang? Salah satu jalan keluarnya adalah pintu. Gak apa-apa Efesus, lah, Bang Efesus Endi sudah ditinggalkan Paulus. Gak apa-apa. Lanjut. Kolose sudah ditinggalkan juga oleh Paulus. Mau kemana sekarang? Dia bertobat, dia kembali kepada agamanya yang lama. Berarti dia ngeprank lah itu ya Bang Juma. Ngeprank. Gimana dong? Pokoknya Jawab itu, Sen. Jangan diam aja. Dicurahkan darahnya yang kudus untuk penebusan dosa kami. Bagaimana Anda mengatakan darah kudus? Amsal 6 nomor 16. Apa kata Salomo di sana? 6 kekejian yang dibenci oleh Tuhan. Gitu. Bahkan 7 perkara Iya, yang tahu saya. terus yaitu menumpahkan darah. Menumpahkan darah orang yang tidak darah siapa? Yang menumpahkan darah Romawi, Bang Juma. Gimana sih? Bagus. Intinya Romawi yang mencuri, betul? Mencuri apa? Kamu yang menada. Hasil curian. Gimana dong? Lebih kejam lagi penadanya, lebih jahat lagi. Penadanya lebih jahat. Sudah tahu hasil karya Romawi, masih aja diyakini. Ayo. Sucikan daku darahmu, Yesus, bebaskan aku. Ada lagu itu. Roma yang menumpahkan darah.
kamu yang panen minum darah. Gimana ini? Makanya tadi Bang Juma jangan ambil ke Amsal, itu nggak masuk narasi itu. Loh, Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44 berkata bahwa aku akan menggenapi semua yang tertulis tentang aku. Memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Jangan kau bilang enggak. Yesus sendiri yang mengaku, aku akan pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis. Bukan aku pergi sesuai dengan yang bakal tertulis, yaitu surah-surah Paulus, negeng, bukan. Tetapi dia harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Apa yang tertulis tentang dia di dalam Mazmur, di dalam kitab Torah, di dalam kitab para nabi. Contoh nih. Di dalam Matius 4 nomor 6. Wahai Yesus, ya paman, buanglah dirimu dari bumbungan bait suci ke bawah. Sebab ada tertulis, jika benar engkau adalah utusan Tuhan, anak Elohim, hamba Elohim yang suci, buang dirimu. Sebab dia akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis di dalam Mazmur 91, Anda baca nomor 12, malaikat akan datang menatang dia di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Jelas itu. Kata Yesus, aku pergi berdasarkan tentang apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Nah tuh, Mazmur mengatakan ketika Yesus terancam, malaikat datang mengangkat dia ke langit agar kakinya tidak terantuk kepada batu, agar dia maksudnya tidak kemudian dieksekusi oleh orang-orang kafir. Gitu cara belajarnya. Jadi yang kau sembah itu adalah orang yang menggantikan Yesus. Siapa itu? Ya orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Baca di dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Baca tuh. Apabila ada orang yang dikutuk Tuhan karena melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang mati terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan dia menyentuh tanah yang diwariskan Tuhanmu kepada nenek moyangmu. Gak boleh. Makanya jenazah dari pengganti Yesus yang ada di atas pohon itu diturunkan sebelum hari Sabat. Karena dia adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Elohim yang mengutuk jenazah yang ada di atas pohon itu yang digantung. Sekarang pertanyaannya, kalau itu adalah Yesus, bagaimana mungkin? Inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kulindungi. Inilah anakku, inilah anakku, inilah anakku. Kepadanya aku berkenan. Kok berkenan kok dikutuk? Gak bisa. Yesus harus terangkat. Wajib hukumnya terangkat ke langit. Gak boleh. Yang digantung itu orang yang dikutuk. Orang yang makan suap. Orang fasik. Pengkhianat. Bukan Yesus. Yesus itu orang suci. Makanya Al-Quran mengatakan, melainkan Allah telah mengangkatnya di sisinya. Diangkat Nabi Isa. Yang menggantikan adalah orang yang diserupakan dengan beliau. Apa buktinya? Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka semua berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata Yesus telah mati, tapi Paulus berkata Yesus masih hidup. Al-Quran tidak pernah keliru, Bung. Itulah mujizatnya Al-Quran. Mampu menceritakan tentang orang Kristen, mampu menceritakan tentang orang-orang kafir, bahkan isi hati orang-orang kafir diceritakan oleh Al-Quran. Itulah mujizat daripada Al-Quran itu sendiri. Demikian. Berarti Paulus itu Muslim dong? Bisa jadi. Iya. Ada kaitannya Paulus Muslim, aduh Tuhan, cara Bagaimana? ini. Aduh, Yesus diklaim Muslim, Paulus diklaim, aduh semua Muslim ya. Kalau dia bertobat, Kisah Para Rasul 21 dia bertobat kan? Dia mentahirkan diri dari mengajarkan orang untuk tidak bersunat untuk makan babi. Dia bertobat, itu dalil. Kisah Para Rasul 21, Anda baca dari nomor 15 sampai nomor 26.
Paulus mentahirkan diri. Paulus memberikan persembahkan korban. Apa yang dipersembahkan korbannya? Pasti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus dalam Matius 8 nomor 4, apa kata Yesus? Pergilah, perlihatkanlah dirimu di hadapan imam. Berikanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Musa memerintahkan persembahan apa? Baca Imamat 1 nomor 2. Katakan kepada orang Israel, wahai Musa, apabila mereka hendak memberikan kurban hewan kepada Tuhan Elohim, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak berupa kambing, domba, sapi, lembu. Gak ada manusia, Bung. Maka Yesus mengajarkan, perlihatkan dirimu kepada imam. Berikan persembahan sebagaimana persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepada kalian. Apa itu? Kalau bukan domba, sapi. Kalau bukan sapi, bembek. Kalau bukan bembek, kambing. Bukan manusia. Karena Yesus ketika ditanya, Yesus, ya paman, apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa masuk ke dalam surga? Ucapan dari jawaban yang pertama yang diucapkan oleh Yesus sebagai syarat masuk surga itu apa? Jangan kamu membunuh. Ayo. Berarti Yesus nggak boleh dibunuh dong. Oh iya, nggak boleh. Tapi Kristen, bagaimana caranya Kristen masuk surga ketika ditanya, wahai Kristen, ya paman, gimana caranya Kristen bisa masuk surga? Percaya Yesus mati di atas tiang salib, korbankan darahnya untuk dosa-dosamu. Cupu. Di mana ilmunya? Yesus mengatakan, jangan kamu membunuh. Ketika Yesus dikepung, Yesus, kau mau lari kemana? Lari ke kiri, ada yang jaga. Lari ke kanan, ada yang jaga. Apa kata Yesus? Dosa apa, kesalahan apa yang pernah aku lakukan? Kalian tidak menerima firman yang kuberikan kepadamu. Sebab di dalam dirimu tidak ada firmanku. Makanya engkau berusaha untuk membunuh aku. Aku orang yang mengatakan perkataan benar menurut firman Tuhan. Hal ini tidak dilakukan oleh Abraham. Tapi mengapa engkau berusaha untuk membunuh aku? Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Itu kata Yesus. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang melakukan kehendak iblis. Berarti pembunuhan kepada Yesus menurut Yesus adalah pekerjaan iblis. Berarti ketika mereka berhasil membunuh Yesus, berarti iblis berhasil membunuh Yesus. Siapa sekarang yang menerima hadiah dari iblis? Jawab. Siapa yang menerima hadiah dari iblis di atas tiang salib? Siapa? Siapa yang panen dari hasil penggantungan anak orang di atas tiang salib? Siapa? Siapa yang tepuk tangan dengan matinya Yesus? Siapa? Kristen. Siapa yang mengatakan Yesus itu mati terkutuk? Siapa? Kristen. Berarti hadiah terbesar yang iblis berikan ke atas muka bumi ini adalah salib. Untuk siapa? Untuk Kristen. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kata siapa? Kata Yesus. Kabur bang, kabur. Nah, gepeng kepalanya. Hantam peluru. Gimana dong? Kalau masa ini daun kelor. Jadi Bang Juma itu sebabnya pada akhirnya Yesus berkata sebelum dia dibangkitkan kepada orang-orang yang memanggilkan dan tidak mengikuti perkataan firman-Nya yang disampaikan oleh Bapaknya. Kalian semua saya akan berterus terang, kalian semua ini adalah pembuat kejahatan. Iya. Ya. Jadi yang mentuhankan dia, yang memanggil dia, berseru memanggil dia Tuhan, Tuhan, bernubuat dengan namanya, mengusir setan dengan namanya, justru itu agama siapa? Itu tidak termasuk Islam, tidak juga termasuk Hindu, tetapi orang-orang yang mentuhankan yang ada di dalam gereja. Karena berseru dengan nama-namanya. Ya Dende. Ngeri. Ya, mudah-mudahan teman-teman Kristen yang mendengarkan ini jangan melihat apa yang kami sampaikan ini adalah tafsir buta, enggak. Yang kami sampaikan ini bukan tafsir buta. Itu ada dalilnya, Bung. Cobalah sedikit
teman-teman yang taat ke gereja sedikit untuk mengoreksi dirinya. Karena Yesus mengatakan tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, bukan Tuhan tapi Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak. Jadi ada dua kelompok yang memanggil Yesus itu Tuhan, yaitu Bani Israel muridnya dan penumpang dari luar Bani Israel, yaitu Kristen. Di mana di antara kedua dari kelompok ini yang melakukan kehendak Bapa? Sudah pasti murid-murid Yesus. Nah, kalau kita ingin jujur, atas kehendak siapa orang Kristen ibadah hari Minggu? Atas kehendak siapa Kristen menyembah Yesus? Kehendak Bapa kah? Atas kehendak siapa kemudian orang Kristen tidak bersunat? Kehendak Bapa kah? Atas kehendak siapa kemudian Kristen ini makan babi? Atas kehendak Bapa kah? Semuanya bukan atas kehendak Bapa. Berarti tergenapi sudah. Makanya di dalam Yohanes 12 nomor 48, Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku. Nah tuh, kelihatan kan? Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, coba umat Islam nih, apakah menolak Yesus? Kalau walaupun Yesus diutus bukan untuk umat Islam, tapi apakah secara terang-terangan umat Islam itu menolak? Tidak. Apa buktinya? Ketika Yesus datang mengaku sebagai nabi, kami terima. Ketika Yesus mengaku utusan untuk Bani Israel, kami terima. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, kami terima. Ketika Yesus berkata-kata bukan dari dirinya, kami terima. Ketika Yesus mengatakan bahwasanya dia diutus hanya untuk kepada domba yang hilang dari Israel, kami terima. Ketika Yesus berkata bahwa angkatan jahat minta tanda bangkit pada hari ketiga, kami terima. Semua perkataan-perkataan Yesus, meskipun kami tidak beriman kepada Bible, itu kami imani. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas tahiduni wa ummi. Apakah engkau wahai Isa yang mengajarkan kepada mereka untuk menjadikan dirimu dan juga ibumu sebagai Tuhan selain aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Apa yang inti menjadi ajaran Yesus? Ani abdullah rabbi wa rabbakum fattaqullaha wa ati'un. Hadza siratul mustaqim. Itu ajarannya. Maka kami terima apa yang diurai di Bible, kami terima. Ucapan-ucapan kenabian, kerasulan sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel, kami terima. Kami tidak menolak. Sekarang Kristen menolak tidak? Menolak. Apa buktinya? Kok dituhankan, bro? Kok dituhankan? Itu bukti Anda menolak. Nah, itulah yang akan menjadi hakim. Ketika Anda dihakimi kemudian pada hari terakhir nanti akan dihakimi. Wahai Kristen, berbaris, pancan depan, krak, tegak, krak, menghitung, tuh, dua, wah, ini besar perutnya, hitung dua. Kalian semua ini menuhankan saya atas perintah siapa? Saling tuduh. Emakku yang memerintahkan aku, Pak. Emaknya bilang kakekku, kakek bilang eyangku. Aku tunjuk-tunjuklah dia nanti di sana. Ayo, siapa yang memerintahkan kalian makan babi? Mana dalilnya? Mana perintahnya? Siapa yang memerintahkan kalian menggantikan Tuhan Maha Pencipta menjadi manusia? Ayo, jawab. Aku tabuklah mereka, tampal pipi kiri. Pak, kau yang ngajarin saya kan? Oh enggak, aku diajarin sama bapak. Bak, tampar lagi. Bapak nampar emaknya. Pak, kau yang ngajarin saya ke gereja pada saat saya kecil sampai aku besar. Yang bapak lagi nampar emaknya. Buang. Aku hantam-hantam dia sudah. Kenapa? Karena mereka menolak Yesus. Yesus jelas-jelas datang untuk meluruskan Bani Israel saja agar mereka kembali kepada hukum Torah. Tiba-tiba mereka justru menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Coba, itu aja dulu bukti. Itu dulu, umat Islam dipanggil. Umat Islam, ya paman, wih bercahaya semua mukanya ini, karena wudhu pasti nih. Sama dengan saya juga membasuh wajah, kaki dan tangan ketika masuk bait suci. Kalian sujud, aku pun sujud. Kalian puasa, aku pun puasa. Kalian sunat, aku pun sunat. Masya Allah, ini kelompok dari mana? Oh,
umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kemudian Yesus hormat patah-patah, siap hormat gak? Kenapa kalian menganggap saya nabi? Loh, ente ngaku nabi. Mengapa kalian menganggap saya utusan pencipta langit dan bumi? Lah memang kan kamu itu pencipta langit dan bumi. Di kitab suci kamu mengajarkan nyembahannya kepada Allah, mendudukkan dirimu sebagai utusan Allah. Engkau mengatakan ini Abdullah, engkau hamba Allah, engkau Nabiullah, engkau memberitakan Injil. Salah enggak? Betul sih. Ya sudah, kamu masuk surga. Lah, selesai. Iya toh? Aman kan? Kan penghakimannya Yesus katanya. Orang Kristen mengatakan, Yesus nanti akan datang menjadi hakim. Dia datang menjadi hakim karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Ya kalian. Kalian yang terdakwa. Iblis menyerahkan kemudian. Iblis yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Yaitu membunuh aku. Aku orang yang mengatakan tentang firman Tuhan. Kalian malah ingin bunuh. Abraham tidak mengajarkan hal seperti ini. Aku mengajarkan. Kenapa langsung kalian mau bunuh aku? Iblis yang menjadi bapakmu. Orang Kristen mengatakan, bukan kami loh sus yang membunuh kamu. Iya memang bukan kamu, tapi kamu yang menerima. Kamu itu penada, cuples. Umat Islam mati-matian mengatakan, aku manusia suci, aku terkemuka di dunia dan di akhirat. Aku terangkat oleh Tuhanku karena aku dibersihkan dari orang-orang kafir laknatullah. Kamu tidak. Kamu malah berkongko-kongko dengan pembunuh. Kamu berkongko-kongko dengan iblis. Yohanes 6 nomor 70. Aku sudah titip pesan. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12. Dan satu di antaramu adalah iblis. Yaitu Yudas yang berkhianat. Kenapa kamu mengimani perbuatannya, cupu? Nah, inilah yang kemudian Islam datang untuk mengajak kemudian teman-teman kita Kristen, ayo mari rangkulan kembali kepada jalan yang benar. Yesus itu hanyalah Rasul, Yesus hanyalah utusan Tuhan kita. Tuhan kita itu adalah Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Bukan Yesus, dia hanya manusia utusan. Cukuplah orang-orang Yahudi yang memfitnahnya sebagai anak haram, memfitnah ibunya sebagai pesina. Kita jangan ikut-ikutan. Kita jangan terlibat di sengketa itu. Jangan. Cukuplah orang Farisi yang memfitnahnya mati, ditampar, diludahin, ditelanjangin, ditombak, dibunuh, digantung. Cukuplah orang Farisi. Kita jangan. Jangan masuk terlibat di sengketa itu. Sebab kita tidak ada bagian di situ. Yuk mari dudukkan perkara yang sesungguhnya. Dia hanya nabi, dia hanya rasul, dia manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat, orang yang disayangi oleh Allah, hamba yang dicintai oleh Allah. Dah selesai. Beriman aja kita kepada beliau bahwa dia adalah Nabiullah yang diutus kepada Bani Israel, tapi disangkali, ditolak dan seterusnya. Jangan malah berkongko-kongko. Sudahnya dia dibilang anak zina, dibilang dia adalah tukang sihir, ibunya adalah pesina. Kamu bikin tambah parah fitnahnya. Kamu nganggap dia Tuhan. Kamu nganggap dia jelmaan Tuhan. Kau anggap dia inkarnasi Tuhan. Mau sampai kapan kalian memperbodoh diri? Ayo, gunakan akal sehat. Kembali kepada jalan yang lurus. Islam adalah solusi. Al-Quranul Karim diutus oleh Allah di atas muka bumi ini untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai seluruh umat manusia, Hindu, Buddha, Kristen, Islam, ateis, seluruh manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran berupa Al-Quran dari Tuhanmu yang menciptakan sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yuk, mari tadabbur. Mari kita kemudian kembali kepada risalah kemanusiaan kita bahwa mustahil kitab suci tidak sesuai dengan akal. Kitab suci pasti sesuai dengan akal. Sebab kitab yang dianggap suci itu adalah kalimah-kalimah dari pencipta alam semesta yang maha tahu. Dia yang menciptakan akal, dia yang mewahyukan kitab. Maka mustahil akal diberi buku panduan yang bertentangan. Mustahil yang ada akal yang diciptakan oleh Allah, akan Allah berikan buku petunjuk yang sesuai dengan akal tersebut.
Sebuah pabrik motor metik tidak akan mungkin kemudian mengeluarkan motor metik sementara buku panduannya adalah buku operasional komputer. Tidak mungkin memberikan buku yang mana buku panduannya itu adalah buku pengoperasian kulkas. Tak mungkin. Pasti sesuai. Kenapa? Karena pabrik yang memproduksi dia tahu produksinya sendiri. Begitu juga akal manusia. Allah yang maha tahu yang memproduksi akal manusia. Ketika Allah menurunkan kitab suci sebagai tuntunan, maka buku panduan itu harus sejalan, seia, sekata, segelombang, satu ritme dengan akal. Gak mungkin bertentangan. Sedangkan kitab yang kalian pegang seluruhnya bertentangan dengan akalmu sendiri. Sehingga ketika berdiskusi dengan umat Islam, kalian keteteran, kalian tersudutkan, kalian kabur, kalian tersakiti, kalian akal-akalan, kalian membunuh akal, kalian memalukan, memalukan dan memalukan. Ayo, sadarilah itu. Cintailah kebenaran. Cintailah kebenaran sebagaimana umat Islam mencintai kalian. Demikian. Diambil alih dulu, Bang Masya Andi. Allah. Minum kopi dulu, kopi. Lanjut. Iya. Mantap. Tapi menurut mereka, Kopi. menurut si Roy dan kawan-kawan, sepandai apapun Bang Juma, narasinya begitu mantap, tetap aja Bang Juma yang menciptakan adalah Yesus. Karya dan Bang Juma adalah ciptaan Yesus. Tetek. Iya. Itu jurus terakhir Bang Andi. Jurus Iya. terakhir itu. Pokoknya saya nggak mau tahu Bang Suma ciptaan Yesus. Titi udah selesai. Karena belakangan emosi ataupun tidak, pokoknya Bang Suma ciptaan Yesus. Itu jurus terakhir, jurus orang putus asa. Pokoknya viral ini malam ini. Tulis itu, saya mau ganti thumbnail ini. Ternyata Bang Juma yang ciptakan adalah Yesus. Gue mau ganti thumbnail. Gue mau ganti. Tunggu. Terusin dulu, gue mau ganti thumbnail. Saya siapa dulu? Bang Joseph, monitor Bang Joseph. Saya istirahat sejenak ya, silakan. Siap. Oh, Uma. Ya, halo dengar Bu. suara saya? Dengar Bu, dengar. Ini Ibu atau Bapak? Kedengaran Bu? Saya Kristen. Siap, Ibu. bagus lah. Saya sudah mendengar itu si Juma itu jual koyo itu. Nggak ngerti. Terbalik saja dia. Jangan mau dengar itu peserta radio saja itu sama juga itu. Tak perlu dijawab dia. Iya. Kan itu kan Iya, Bu. pakai Iya, otak Bu. dia itu ngomong Iya, Bu. nggak penting. Iya Bu. Ibu habis, Sabar dulu, Bu, ya. Ibu lagi Itulah aku dapat, bilang. Ibu lagi Jangan mau dapat, dengerin dia. habis makan Bodoh cabai ya Bu? sekali. Itu kan nggak ngerti. Buset dah, kalau perempuan yang ngomong, sudahlah, biarin aja. Pokoknya kalau perempuan ngomong, udahlah, minggir lu Pak deh. Bikin buku baru, firman dia buat. Gimana Bu? Iya. Ibu saudaranya Nenek Darni ya? Ibu gimana Ibu? Ibu rela Ini Ohola apa menyembah Oholiba yang ngomong? ponaannya Elizabeth. Ibu nggak mau memikirkan, kok Tuhan Anda punya tante? Gimana itu Bu? Kok Tuhan Anda punya saudara Yusuf, Yudas, Yakobus? Kok Tuhan punya saudara? Sepupu sekalinya Yesus Tuhan Anda itu Yahya, Yohanes. Masa sampai segitunya? Jadi otak ini untuk apa kita dikasih? Kalau ternyata konsep ketuhanan agama kita bertentangan dengan otak, untuk apa? Mending jadi ayam. Jadi ayam Gertak sayur. sambal dia. Gertak sambal. Dipikir Itu saya tadi yang tidur. ngomong tadi Ohola apa Oholiba? Oholiba itu. Ohola apa Oholiba sih yang ngomong tadi? Oholiba. Ohola dia. Oholiba. Tunggu aja ntar Oholiba nanti masuk. Habis Oholiba, lihat aja nanti. Ini gue ganti thumbnail. Viralkan, ternyata Bang Juma adalah ciptaan Yesus. Gue ganti thumbnail ya. Selamat malam. Selamat Ya, malam. malam Bang YZ. Usul. Juma. Jumpa semua. Gimana Bang? Gimana? Dan Bang Zuma. Juma. Iya, gimana Bang? Anda tahu bahwa Yesus itu datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Buset dah. Iya, tahu. Kisah para Rasul 13:23.
Seperti yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka, Tuhan telah mengutus, Tuhan membangkitkan juru selamat untuk mereka, yaitu Yesus Kristus. Mana tertulis Yesus diutus untuk juru selamat bagi Romawi, Kristen? Ada nggak? Yesus datang untuk menyelamatkan bangsa Israel, ya. Betul, betul. Terus? Bentar dulu satu-satu dulu, bro. Iya, saya tanya terus. Bentar, ya. Ketika ada seorang perempuan dari Samaria, dari Kambara, Dari Samarinda. bentar dulu. Kalimantan dong. Meminta untuk mujizat kesembuhan kepada Yesus. Apa kata Yesus Samarinda kepada Balikpapan ya? perempuan itu Samaria dari kaum Arab? Tidak bagus dibuang makanan anaknya kepada anjing. Oh, pintar sekali. Bentar dulu. Yesus itu menegaskan kepada perempuan Arab itu bahwasanya dia datang hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Perempuan Arab. Israel itu Perempuan Arab. itu dia tidak. Perempuan Arab. Ini dari asal kampung Bayan orang. Ini yang baru betul bikin kitab sendiri nih. Ini bikin kitab sendiri. Lucu ini. Ada itu. Ketika seorang Samaria dari Kanaan minta mujizat kesembuhan anaknya kepada Yesus, Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria itu dari Kanaan itu bahwasanya tidak bagus dibuang makanan anak-anaknya untuk anak-anaknya kepada anjing. Tahu kan? Iya tahu. Dari situ sudah tahu maksud Yesus itu. Iya tahu. Siapa yang dianggap anjing di situ dan dianggap babi? Bangsa Israel, kalau di luar Bani Israel itu seperti kaum Arab, dia tidak Nggak ada Arab di situ, nggak ada Arab. Kanaan itu dari mana itu? Kanaan dari mana itu? Kanaan itu kalau tanah Kanaan itu apa menurutmu? Wilayah Kanaan itu di mana? Kaum Arab itu. Kau Arab ya? Kau Malasa. Itu tertulis di mana, Bang? Tertulis di mana, Bang? Apanya? Itu yang disebut babi itu tertulis di mana? Bentar, harus cari dulu. Iya. Belum tahu kan? Bentar ya. Matius 7 itu Dompala Cordoba. Ya udahlah kan saya yang dimaksud orang munafik di situ siapa? Orang munafik. Bentar. Yang dimaksud. Enggak aku tanya dulu kan. Yang dimaksud orang munafik itu siapa di situ? Bentar. Siapa? Ya. Bentar. Ini Matius 15 bukan 7. Matius 7 yang kau maksud itu, yang kau maksud Matius 15 itu nomor 23 24. Itu wanita Samaria. Itu enggak dianggap babi di situ. Anak bau. Matius 15 itu dianggap gogok, bukan dianggap babi. Kalau yang dianggap babi itu Matius 7 nomor 6. Jangan kau memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya. Maksudnya jangan kau ajarkan Injil di luar Bani Israel. Karena akan diinjak, karena mereka ini bersifat babi. Orang yang makan babi yang dimaksud ini. Orang yang makan anjing yang dimaksud. Nah sekarang siapa yang makan babi, siapa yang makan anjing? Dompala Cordoba. Dompala Kristen. Kalian itu Bung, sadarlah. Kalau Matius 15 nomor 23 sampai nomor 24 itu, kalau kau baca harusnya kau malu. Ternyata Yesus di luar Yahudi meskipun percaya kepada dia masa itu dianggap gogok. Nggak jelas itu, baca itu ini. Matius 15 ayat 24. Nah itu misalnya kepada domba-domba yang hilang itu kalau itu lain lagi, Bung. Makanya belajar. Sebelum kau naik ke sini belajar dulu. Jangan kau dipermalukan sama teman-teman ini. Teman-teman ini lebih paham Bible daripada ente. Goblok nih YZ ini. Samaria dibilang Arab. Samaria itu di tepi barat Israel yang penduduknya dari keturunan Efraim. Samaria itu orang Yahudi asli, tapi mereka tidak menerima kitab selain 5 Taurat.
Selain Ya, kita itu orang Samaria. Kanaan, perempuan dari Dasar Kanaan kau. disebut anjing. Aneh kau. Samaria. Lebih baik kau pergi Samarinda, bro. Di sana banyak Belajarnya lowongan dari kerja. mana sih? Bro, Ya, lebih baik kau orang pergi Samaria Samarinda. itu. Anjing. Ya. Diam dulu, diam. Mereka itu sekte Yahudi. Itu Injil yang menegaskan itu, firman Tuhan itu, bukan kami yang mengatakan itu. Firman Jadi Tuhan. Anda tidak Saya berhak cuma protes kau bi. Daripada kau ngoceh di sini, Samaria lebih baik kau kok pergi Arab. Samarinda jadi tukang batu di sana banyak bangunan. Ada saudara aku di sana buka proyek, mau nggak ke Samarinda? Di sana ada proyek, cium batu bara. Itu ditegaskan itu. Nggak ada kamu di situ ya, jemaah. Jangan Anda mengklaim Yesus adalah manusia. Untuk apa? Tidak ada gunanya sama kau itu. Kau bilang manusia, kau bilang apa? Ya, macam- terus apa hubungannya Tidak Yesus ada dengan orang Kristen? di situ. Kutanya dulu, Nggak apa ada hubungannya hubungannya. Yesus dengan orang Kristen? Apa hubungannya? Kristen Secara adalah data, coba. pengikut ajaran Kristus. Secara data, Yesus coba Kristus. kau tunjukkan kepada saya hubungannya Yesus dan Kristen apa? Secara data mana? Tunjukkan. Tuhan tidak pernah mendirikan namanya agama. Agama itu yang didirikan adalah para pengikutnya. Ditanya, apa Tuhan hubungannya tidak pernah Yesus dengan mendirikan sebuah agama, Kristen? tidak pernah mendirikan agama. Iya, Tuhan tidak pernah oke. mendirikan agama. Dengan demikian Anda sudah menggugurkan agama Kristen. Sekarang tolong tunjukkan hubungannya Yesus dan Kristen itu apa? Pingin saya tahu. Yahudi itu dibentuk oleh kelompok. Apa? Ngomong apa? Saya nak orang Yahudi. Yang saya tanya hubungan Yesus dengan Kristen itu apa? Satu dalil aja, satu aja. Pingin kali Kristen saya adalah tahu. pengikut Kristus. Itu artinya dari bahasa Itu klaim kamu. Itu klaim kamu. Yang saya tanya, klaimnya Yesus mana tentang Kristen? Tunjukkan ke saya. Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Tuhan tidak pernah Saya mendirikan tidak agama. tanya Sejak Tuhan dari mendirikan dulu, agama atau tidak. Dengan demikian Anda sudah menggugurkan agama Anda sendiri karena dari Kristen dulu, itu agama. dari para- Sekarang begini, Bung. Tolong kau tunjukkan hubungannya Yesus dengan Tuhan Kristen. Coba. tidak, hubungannya adalah kami adalah pengikut ajarannya Yesus Itu Kristus. klaim kamu. Saya tidak tanya kamunya. Apa Yang klaim saya kalian? tanya Yesus. Yang saya tanya Yesus. Saya tidak tanya kamu. Apa hubungan Yesus? Itu loh yang kutanya. Tuhan tidak Apa pernah hubungan mendirikan Yesus? agama. Enggak, bukan masalah agama. Apa hubungan Yesus dengan orang Kristen? Yesus tidak mendirikan agama Kristen, bukan. Oke, jangan Juga Yahweh agamanya, tidak jangan pernah agamanya, orangnya. Apa hubungan Yesus dengan orang Kristen? Hubungannya adalah kami adalah pengikut ajaran murid-murid Yesus itu. Itu klaimnya Apa yang mereka beritakan kamu. Injil, ya? Itu klaimnya kamu. Oke, kalau kamu mengaku kalian adalah murid-murid Yesus, saya tanya, apakah murid-murid Yesus makan babi? Jawab. Makan babi lah, makan babi. Hah? Makan Siapa babi. murid Yesus? Siapa nama murid Yesus yang makan babi di Yerusalem pada saat itu? Siapa orang Yerusalem? Orang Yahudi makan babi, siapa? Tunjukkan. Tidak ada memang itu ditulis. Iya. Tetapi karena Yesus bentar. Orang. Lebih baik kau pergi kali sumur. Saya bilang tadi, lebih baik kau pergi kali sumur. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Yesus dikelilingi orang-orang suci, orang-orang kudus yang tidak makan babi. Yesus dikelilingi oleh orang-orang bersunat. Coba kau tunjukkan kepada saya, Tidak ada hubungan. siapa nama murid Yesus yang tidak bersunat? Ada hubungan sama Yesus, nggak ada. Udah. Loh, saya bukan umatnya. Saya tidak Nggak ada pernah hubunganmu, mengaku nggak ada muridnya. hubunganmu. Kamu itu yang mengaku Kristen, pengikut Yesus katanya. Nggak ada hubungan Dia sama siapa Yesus. Udah. nama murid Yesus? Satu aja. Siapa nama murid Yesus yang tidak bersunat? Ya, siapa? Satu aja. Coba. Nggak ada hubungan Yesus sama kamu, nggak ada itu. Fix itu ya. Sakit ente. Turunin. Sakit juga ente. Sakit. yang mau berhubungan sama dia? Sakit Turunin ya, ente. nggak sanggup kamu lawan saya kan Bima. Nggak sanggup. Sakit Turunin ya. ente. Tak ada hubungannya Sanggup, Kristen Samaria dengan Arab. Yesus. Nggak ada hubungannya. Justru kalau Anda sehat ya, Anda sehat nih. Anda hidup 2000 tahun jaraknya dengan Yesus. Iman Anda itu belum seberapa dibandingkan dengan wanita Samaria. Belum apa-apa.
Orang Samaria, wanita Samaria itu datang berseru-seru kemudian, kasihanilah aku wahai Tuhan, anak Daud. Ini bertemu langsung dengan Yesus loh. Bertemu langsung, bercakap langsung dengan Yesus. Tapi apa kata Yesus kemudian? Sama sekali Yesus itu tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, kemudian kepada wanita itu, dan dia katakan apa? Suruhlah dia pergi. Dia mengikuti kita dengan cara berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Wanita Samaria dicuekin. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Dari mana? Dari Indonesia? Bukan. Lalu dari mana? Dari Israel. Kalian orang Israel? Hah? Tetapi perempuan Kanaan ini kemudian datang mendekati dan sujud menghormat kepada Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Seorang perempuan minta tolong, anaknya dalam kerasukan setan, sangat menderita. Tapi apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bayangkan itu, wanita yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan, bersungut-sungut, bersujud kepada Yesus. Tuhan, tolong sembuhkan anakku, anakku sangat menderita. Apa jawabannya? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, kata Yesus. Apa kata perempuan itu? Benar Tuhan. Ini masih dalam keadaan bersujud ini. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus mengatakan apa? Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa yang dimaksud iman di sini? Orang Kanaan mengaku bahwa mereka adalah anjing. Orang Kanaan mengaku pemakan sampah. Yesus tepuk tangan. Hore, imanmu benar ibu, imanmu besar. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Apa yang terjadi? Anaknya sembuh. Akibat dia mengaku anjing, akibat dia mengaku pemakan sampah, dia dikatakan Yesus imanmu besar. Apa akibatnya? Anaknya sembuh. Nah, ini orang sesaman Yesus dibilang pemakan sampah, sesaman Yesus dibilang anjing. Imannya besar, tapi dia mengiyakan ibu itu anjing, dia mengiyakan ibu itu pemakan sampah. Bagaimana dengan Anda yang 2000 tahun hidup setelah Yesus? Makan babi, tidak bersunat, menuhankan Yesus, ibadah minggu. Apakah kira-kira Yesus mengatakan kepada kalian? Penyesat, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalau Anda ingin membahas tentang kekristenan secara totalitas, menurut pengajaran Yesus, saya ajarin. Anda baca Matius 23 dari nomor 1 sampai nomor 36. Itu Yesus tamatkan tentang Kristen. Tentang penyaliban pun Yesus bahas di situ. Orang-orang yang percaya kepada penyaliban, kata Yesus, adalah keturunan ular beludak yang tidak akan mungkin lolos dari api neraka. Pelajarin itu wahai saudaraku Kristen, Matius 23 nomor 2 sampai nomor 36. Kalau ada hal yang mengganjal dan Anda mengatakan Bang Suma salah, besok hari di mana saya ada di Komal Anda naik. Bang Suma, pertanggungjawabkan ucapanmu. Matius 23, Anda menuduh itu membahas tentang Kristen. Kalau Anda betul dan bisa mengalahkan Bang Suma secara argumentasi, secara logika berdasarkan Matius 23, saya tutup akun saya dan saya pilih menjadi bintang film saja. Gak usah jadi apologet lagi. Kalian semua menjadi saksi. Kalau ada orang Kristen yang mampu untuk keluar dari lingkaran dan cengkraman Matius 23, bahwa Kristen disebut sebagai keturunan ular beludak yang tidak akan mungkin lolos dari api neraka. Itu tantangan dari saya. Jangan Al-Quran. Kalau Al-Quran sangat pedih, kasihan kalian. Cukup Bible. Bible yang akan mengulas dan mengeluarkan isi perutnya sendiri, mengatakan bahwa kalian adalah hasil dari makar itu sendiri. Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah
wallahu khairul makirin. Itu sangat menyedihkan sebenarnya, dan saya tidak tega untuk mengulas itu. Bahkan di dalam Al-Quran, kenapa Kristen itu terkutuk? Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 78. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang kalian? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Daud dan lisan Nabi Isa alaihissalam. Yang demikian itu disebabkan karena mereka durhaka dan mereka selalu melampaui batas. Ini stempel dari Al-Quran di jidat kalian orang Kristen. Nih, jadi jangan coba-coba membahas Al-Quran tentang kalian, pedih. Mending bahas Matius 23, nomor 2 sampai nomor 36, yang membahas tentang kekristenan. Anda tamat di sana, bahwa yang dibahas Yesus, yang disindir Yesus, yang dinubuatkan Yesus, dalam Matius 23, tak lain dan tak bukan adalah aniteng. Pelajari itu, saya kasih waktu 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 minggu. Kalau Anda sudah paham, naik ke Komal di mana ada Bang Suma, saya akan pertanggungjawabkan dan saya berani bertaruh. Kalau dalil-dalil Matius 23 digenapi oleh Kristen. Siapapun Anda yang mau belajar, yuk mari kita diskusi. Pelan-pelan, santai, dengan irama yang menyegarkan, mengenakkan di kuping, tanpa hujat menghujat. Naik, kita diskusi baik-baik. Jangan pakai Quran, kasihan kalian. Pakai Bible. Wa makaru wa makarallah. Allah membalas dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Allah membalas dari Bible itu sendiri. Oke, saya kira begitu sebagai pengantar sebelum kita masuk ke dalam intinya. Parah kali dah. Lanjut teman-teman sekalian. Parah. Tadi saya sarankan anak itu lebih baik kau pergi Samarinda, gali sumur, di sana banyak proyek daripada ke Samaria. Samarinda dibilang Arab itu, Ustaz Handi, yang saya bingung. Setahu saya Samaria itu adalah orang Israel itu sendiri dari suku Lewi, Manasya dan Efraim. Ya kan, dia di tepi barat loh petanya, tepatnya di mereka. Cuman bedanya mereka tidak seperti Yahudi pada umumnya yang percaya kepada kitab-kitab selain Pentatuk, yaitu kitab para nabi, kitab Mazmur. Ya, kalau Samaria tidak, mereka hanya meyakini bahwa hanya kitab Pentatuk sajalah yang mereka perlu yakini. Dan kalau mau beribadah ke Gunung Gerisim, mereka mensucikan Gunung Gerisim, tidak mensucikan gunung dekat kota Yerusalem. Dan tidak menganggap Yerusalem kota suci. Itu bedanya dengan yang lain. Sisanya sama aja, mereka Yahudi. Mereka beragama Yahudi begitu, agama Yudaism begitu. Tapi mereka bukan dari suku Yehuda, tapi dari Lewi sebagian dan juga Manasya dan Efraim. Karena tanah Samaria itu kan warisan untuk Nabi Yusuf. Anaknya Nabi Yusuf kan Manasya dan Efraim. Jadi yang penting ini malam puasa ya. Jadi viral ini, ternyata yang menciptakan Bunda Maria dan Banyuma adalah Yesus. Viralkan ini malam ini, memecahkan rekor. Mary and Zuma, judul malam ini adalah Mary and Zuma is the created of Jesus Christ. Wush, mantap, top sekali. Gimana Mas Ha? Setuju kalau Yesus yang menciptakan Banyuma? Setuju, mau tidak mau setuju. Coba komentar Mas Ha dulu, Mas Ha, gimana Mas Ha? Kalau yang menciptakan Bang Suma kan jelas, itu orang tuanya Bang Suma 50%, 50%. Oh, ini beda lagi nih. Nah, ini beda lagi nih. Beda sekte mereka. Beda sekte. Jadi izin Bang menambahkan bahwa pertaubatan Paulus yang dibangga-banggakan yang mereka imani sekarang surat-surat Paulus, bahwa pertobatan Paulus itu adalah palsu. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 7, maka termangu-mangulah temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Tetapi kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ya, ayat 9, dan mereka menyertai aku memang melihat cahaya itu tetapi suara dia mendengar. Itu berbanding terbalik. Itu Para Rasul 22 Bang. Simpang siur pokoknya. 22. Gitu.
Itu berbanding terbalik. Dan itu adalah pembodohan dan itu penipu besar. Karena dikonfirmasikan di kisah para rasul 22 gitu. Jadi Ternyata teman Paulus yang berjalan dari Damsyik ke Yerusalem itu yang satunya difabel mata, yang satunya difabel telinga gitu. Yang satunya Haji Bolot, yang satunya yang satunya Ajis. Ini ada dua malam ini. Tadi waktu ada Aldo itu adalah yang mengatakan saya itu lebih tua daripada Yesus. Tadi siapa namanya tadi itu ya? Indra ya? Indra. Itu lebih gila itu bang, bukan lebih tua, lebih gila. Dia lebih tua daripada Yesus. Masa? Tadi ada orang di sini masa dia lebih tua daripada Yesus. Tapi bukan Indra yang pemilik akun Ika kan? Bukan. Oh bukan. Indra waras kalau Ika mah. Masa kenapa banyak hotel-hotel sepertinya kurang gizi masa? Kenapa itu masa? Nggak tahu bang. Apa kurang dijamah? Aku nanya aja deh bang. Iya, Bang. kau nanya dah. Muhammad itu kan dikatakan kalau beliau itu kan tersunat sejak lahir ya kan. Apakah ini artinya Muhammad tidak disunat seperti Bang Zuma disunat? Nah itu berada. Ya sama, intinya sama-sama disunat kok. Intinya sama-sama disunat. Jawabannya begitu. Ya pertanyaannya apakah Muhammad ini disunat seperti Bang Zuma disunat? Ya sama disunat. Oh sama ya bang. Sama disunat. Sama. Nabi Muhammad terlahir dengan, mohon maaf, itunya sudah terbuka. Artinya sudah sama seperti 100% sama seperti tersunat. Apanya yang mau disunat kalau itunya udah habis memang dari lahir. Persoalannya nanti Ustaz, kalau nanti masa nanti ketemu Yesus, masa siap Tuhan buka celanamu. Loh, kenapa berkulup? Lu mau jawab apa masa? Loh, kalau aku udah disunat bang. Oh udah disunat. Itu berarti Yesus tidak berguna. Iya, Galatia 5 nomor 2 Yesus tidak berguna. Jadi yang benar yang mana bang? Ya lu serba salah jadi Kristen. Serba salah, nggak kena benar. Mau disunat Maju kena, salah, bunuh kena nggak lu. Iya, si Kalau malakama. menurut Bang Handi itu yang benar yang mana? Yang benar harus disunat. Ah ya udah bang, ya udah ya. Tapi Paulus itu kalau kau percaya Paulus nggak? Loh kan aku udah bilang Paulus itu Muslim bang. Ah, Paulus Muslim. Lah 1 Korintus 15 ayat 15. Paulus tidak mengimani penyaliban Yesus. Loh, kenapa dia katakan Yesus terkutuk di tiang salib? Aduh, udah berarti beda-beda Maju kena mundur kena lagi nih. Lu serba salah masa lu ke kiri ya salah, lah ke kanannya salah. Implan berarti si Om Botak itu. Ngomong lah, cuma aduh, gimana kamu ini? Ini kau naik di sini juga berisik lu. Datang-datang nyampe. Kalau kau disunat masa ini Kristen dengerin nih. Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kau menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Bagaimana tuh? Masa? Lah, iya kan. Karena Bang Hadi udah bilang yang benar itu disunat gitu loh. Berarti tulisan Paulus salah? Lah, salah Bang, karena dia Muslim. Nggak salah, ada. Masa jujur menyalahkan Paulus. Lanjut Jima, dia nyalahkan Paulus. Parah nih, perpuluhan hancur kalau Paulus disalahkan ini. Iya. Jadi aku mau menjawab Bang Zuma tadi ya Bang ya. Jadi definisi Kristen itu sebenarnya gampang aja Bang. Definisi Kristen itu cuma 2, yaitu orang-orang yang mengimani Ishak, anak bukan itu pertanyaannya Bang Juma tadi. Masa pertanyaannya adalah ya apakah apa hubungannya Yesus dengan Kristen gitu loh. Lah, yaitu Kristen itu adalah orang-orang yang mengimani Ishak dan Yesus itu dikorbankan. Ishak anak kedua Ibrahim, Yesus anak kedua Lantur lagi. Nah, itu aja Bang sebenarnya Bang. Jadi menurut kamu Yesus dan Kristen berhubungan? Izin Bang
Ya berhubungan karena Kristen itu kan mengimani penyaliban Yesus. Kita cek ya, kita cek ya. Yesus itu bertuhan nggak Mas Aha? Ya bertuhan Bang ya. Oke. Tuhannya Kristen siapa? Nah, karena aku udah bilang kalau abang tanya Tuhannya Kristen itu siapa? Tuhannya cuma satu, yaitu Bapaknya Yesus. Loh, jadi Yesus bukan Tuhan? Nah, Yesus itu adalah sesembahan. Kalau Bang Handi tanya, gimana sih? Kalau Bang Tuhan sesembahan, Yesus juga jadi sesembahan. gini, Bang. Kalau Bang Handi tanya berapa sesembahan, ada dua. Nah, Dua. iya, yaitu Bapaknya aneh Yesus juga. dan Yesus. Waduh. Iya, memang dua bagi Mas Aha, Bang. Kalau Kepas kan 4. Gitu. Beda-beda mereka, Bang. Ada 2, ada yang 3. Macet Jadi izin nih, lah, macet. macet. Bang Juma, izin ya Bang Juma kepada Bang Handi semuanya, Ustadz Alif semuanya di atas, dan Bang Filipus apalagi host turun di bawah biar naik oten satu lagi lah. Izin ya. Saya aja Assalamualaikum lah. warahmatullahi Kau yang paling vokal kok yang turun saya aja. Cuman saya ngapain lu turun. kerja Saya sini juga kerja saya turun duluan. Jangan turun lah kau. Apaan lu? Gua di bawah. Enak aja lu mau kabur. Hildi, menurut Mas Aha sembahan 2, Yesus sembahan, Bapak sembahan. Berarti ada 2 Tuhan ya Mas Aha? Bukan, Tuhannya satu, 2 sesembahan. Beda Bang. Oh, kalau Jadi- Yesus itu sebagai apa? Yesus Bang sebagai Handi apa? itu, kita kan sering ngobrol ya Bang Andi ya. Gimana tuh? Kan harus paham kronologisnya Bang. Ya coba. Pada mulanya itu pribadi yang bernama Ayah Asyari Ayah itu Siapa? Ayahanda. Ayahanda itu disembah karena 2 alasan. Karena dia adalah Tuhan dan karena dia adalah Raja Israel. Begitu bangsa Israel menolak Ayahanda sebagai raja mereka, Saul menjadi sesembahan baru. Selain daripada Ayahanda itu siapa? Ayahanda itu siapa? Ya bapaknya Yesus. Oh, bapaknya Yesus. Nah, jadi Yesus itu disembah karena dia adalah Mesias, Raja Yehuda terakhir yang dijanjikan gitu loh Bang. Bukan dia karena dia Tuhan. Nah, Jadi kalau Bunda Maria itu sembahannya juga 2. nah, tapi gini Bang Handi, menyembah Gimana? Yesus itu juga tidak bisa dilakukan sekarang. Itu nanti setelah Yesus datang gitu loh. Oh, belum bisa sekarang. Baru sekarang, cita-cita. Nah, betul. Oh, Nah, kalau cita-cita sekarang- Jiman, belum sekarang. Kalau Lu sekarang kan. itu kami masih menyembah Bapaknya Yesus gitu loh. Cita-cita sama dengan halusinasi, belum terjadi. Kamu berdasarkan apa itu cita-citamu tinggi sekali, Nak Masa? Ya berdasarkan itulah Alkitab lah Bang. Coba ceritain dulu dari awal deh. Kok bisa nanti setelah Yesus turun kembali baru sembahan 2, sekarang masih 1. Gimana? Coba ceritain. Aduh, tadi kan aku udah ngomong Bang. Aduh, diulang lagi deh. Jadi gitu Bang. Belum jelas tadi, coba. Aku mau turun ya. Aku closing statement terakhir boleh nggak Bang Andi? Boleh 5 hari ya. Jangan turun dulu lu hibur gua lah. Jadi kembali ke soal bahasa itu tadi. Bahasa Arab itu sudah menjadi salah satu dari 6 bahasa resmi PBB. Artinya bahasa Arab itu sudah menjadi milik dunia gitu loh. Iya. Gitu. Kalau bahasa Yunani? Bahasa Yunani nggak masuk? Loh, nggak masuk lah. Masuk juga. Oke, abang aku pamit turun ya. Ya terima kasih host. Ya. Iya. Lu sih host, gara-gara lu host. Nggak bener juga nih hostnya ini. Diciptakan juga oleh Yesus nih hostnya nih. Agak lain Roy kau. Jadi viral ini malam kau Roy. Aduh. Kayak pas naik kok hilang ya? Signalnya dia ini. Ternyata sembahan 2. Pas menurut masalah sembahan 2. Wih. Ada rencana menambah 1 pas.
Kepas. Ya, Menurut masa sembahan 2. Mau ditambah apa mau dikurangin nih? Sembahan. 1 aja. Oh, dikurangin 1. Siapa itu? Elohim Yahweh. Bukan Yesus. Yesus itu Elohim. Oh, dia juga. Dia juga itu. Jadi Elohim punya fisik. Tidak Fisik Yesus punya. punya. Nah, beda dong. 1 sama itu. Beda. Yesus kan punya badan kayak seperti kita. Iya. Elohim enggak. Elohim enggak lah. Ya, berarti beda. 2 juga sembahanmu. Enggak lah 1. Yang mana? Anak Maria atau Elohim? Elohim Yahweh. Berarti bukan anak Maria, bukan Yesus. Ya, anak Maria itu Elohim. Buset, anak Maria Elohim. Cat lagi, pas. Udah, Hos. Jago. Kerjain dulu lah. Gue pengen minum ini dulu. Apa sih? Minyak rem. Minyak rem. Saya ndak mau ngomong sama Pak Kepas nanti kabur lah. Kita lihat kerja dulu, Tat. Saudara. Tat, kerja, Tat. Mau sih kerja, cuman kayak gini amat ya. Tadi udah. Aduh ya Allah. Bingung kalau sama Kepas ini. Udah hatam itu. Malah saya sampai posisinya lebih tahu daripada Kepasnya itu sendiri. Tentang siapa Kepas Yang itu. mana? Makanya susah. Jangan-jangan Ustaz Alif yang menciptakan Kepas. Waduh. Masa manusia menciptakan manusia? Gimana sih? Itu tadi temanmu, Yesus yang menciptakan Banyuma. Iya, yang menciptakan kita semua ini sama semua Bang Juma ini Yesus. Oh, Ya, memang Yesus menciptakan juga. Elohim. Ustaz Alif, kerja Ustaz Alif. Gue minum alkohol. Apa namanya? Apa sih namanya? Iya. Ini Nyarem. memang kita sangat berat sih menyadarkan kawan-kawan Kristen dalam hal berkeyakinan bagaimana mereka paham bahwa yang menciptakan manusia itu bukan manusia gitu. Ini sulit kali di sini memahami mereka ini. Padahal ya, kalau merujuk kepada pengajaran Yesus sendiri, Yesus itu mengaku dirinya itu bukan siapa-siapa. Tapi ketika bertanya kepada kawan Kristen, mereka selalu menjelaskan, bahkan tadi juga mengatakan yang menciptakan manusia itu Yesus. Padahal Yesus sendiri seseorang yang dibentuk oleh Tuhan di dalam perut ibunya. Kan itu sebenarnya. Ini dari manalah kita sebenarnya mau ngajak sadar kawan-kawan Kristen ini. Mulainya itu dari mana biar mereka itu sadar gitu. Kepas, coba mulainya dari mana lah kita ini biar kamu sadar. Kepas. Jadi masalah sadar atau tidak sebenarnya bukan ke sana yang mau kita arahkan. Tapi kita itu ya sudah menemukan jalan kebenaran dan keselamatan. Yang menebus dosa kita yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang begitu besar ya kasihnya kepada umat manusia sehingga darahnya dikorbankan untuk kita. Aduh, malah main darah-darahan lagi kan. Konsep Ya, pengajaran itu kan, dewa-dewa makanya lagi yang kan kau konsep- paparkan. Konsep kami kan darah Yesus. Ya itu bukan konsep ajaran para nabi, karena konsep ajaran para nabi itu domba bukan manusia. Coba gini Kepas, saya izin bacakan dalil di dalam kitabmu ya. Di sini ada guru kami, guru, dan mohon maaf ini melanggar. Nah, di dalam Yesaya 44 nomor 24, beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tanda tanya. Seorang diri yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Pertanyaan saya, Yesus dikandung atau tidak? Dikandung. Nah, berarti yang membentuk Yesus di dalam kandungan itu siapa?
itu bukan hasil dari wik-wik manusia, dia itu roh Allah. Berdasarkan firman Tuhan yang Anda imani di dalam Yesaya 44 nomor 24, di situ dikatakan yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Pertanyaan saya, Yesus dikandung atau tidak? Dikandung. Nah, menurut firman Tuhan, yang membentuk seseorang di dalam kandungan itu siapa? Yesus. Hah? Gimana ini ngobrolnya kalau kayak gini, ya Allah ya Rahman ya Rahim? Sedangkan dia sendiri di dalam kandungan pakai pas. Agak lain kau. Aduh, gimana ya coba ya? Sulit kali ngajak warasnya ini. Sekali lagi saya bacakan. Yang membentuk engkau sejak dari kandungan, itu firman Tuhanmu yang tertulis dalam kitab Yesaya. Apakah Yesus dikandung? Dikandung. Berdasarkan firman Tuhan di dalam Yesaya 44, siapakah yang membentuk manusia di dalam kandungan? Disinilah firman Tuhan yang seorang diri, bahkan dia mempertanyakan, siapakah yang mendampingi aku? Saking tidak adanya yang mendampingi Tuhan. Saking Tuhan itu Esa, tiada yang lain selain dia. Bahkan yang membentuk engkau, membentuk Kepas, membentuk semua manusia yang di dalam kandungan itu Tuhan. Itu semuanya Tuhan. Iya. Paham nggak Kepas di sini? Iya. Terus pertanyaannya? Gimana? Pertanyaannya apa Pak Ustaz? Pertanyaan. Ini suara Kepas yang hilang atau jaringan saya ini? Pertanyaannya apa Pak Ustadz? Loh, pertanyaan saya tadi, Yesus dikandung atau tidak? Kau jawab dikandung. Pertanyaan saya, berdasarkan firman Tuhan di dalam Yesaya 44, siapakah yang membentuk manusia Yesus di dalam kandungan ibunya? Berkenosis. Kok berkenosis lagi? Aduh. Dia itu kan memakai rupa seorang hamba seperti manusia. Jadi maksudnya Tuhan itu sendiri dikandung di dalam perut seorang wanita. Iya dong. Oh, nah ini berarti beda dengan Tuhannya kitab Yesaya atau Tuhannya nabi-nabi Bani Israel. Karena di dalam nabi-nabi Bani Israel, Tuhan berfirman bahwa Tuhan itulah yang membentuk manusia di dalam kandungan. Itu Tuhannya Bani Israel. Kalau Tuhannya Kristen adalah yang ada di dalam kandungan, yaitu janin, bayi. Bingung nah kan? Kalau kita lihat kan? Dari sini, ya? Bingung kan? Enggak, saya nggak bingung. Terima kasih atas pemaparanmu bahwa Tuhannya Kristen yang dibentuk di dalam kandungan adalah ciptaan Tuhannya Bani Israel. Karena Tuhannya Bani Israel membentuk manusia di dalam kandungan. Gitu, Kepas. Iya, kan makanya kan banyak yang masih bingung jalan kebenaran. Dia lah itu yang dikandung Maria, itulah Tuhan aslinya. Supaya bisa menampakkan versi doktrinnya Kepas. Bukan versi Yesus. Bukan juga versi para nabi di kalangan Bani Israel. Itu bedanya. Enggak, di perjanjian lama Tuhan nggak bisa menunjukkan wujudnya kepada manusia. Kenapa? Dia berupa cahaya, berupa api, gitu. Tidak ada manusia yang sanggup melihat Tuhan. Kalau di perjanjian baru bisa dilihat Tuhannya Kristen, kan gitu? Iya. Benar. Nah, iya, jangankan dilihat, dibunuh pun bisa kalau Tuhannya Kristen. Itu bedanya. Iya kan memang. Jangankan dilihat, diraba, diterawang, ditombak, ditampar juga bisa. Ya itu yang membedakan dengan Tuhannya Bani Israel. Makanya Tuhannya Kristen sampai detik ini tidak bisa ditawarkan pengajarannya kepada Bani Israel. Yang ada malah diludahin gitu.
Karena apa? Karena Kristen punya Tuhan, Tuhannya itu bisa dilihat, bisa diraba, bahkan bisa dibunuh. Itu Tuhannya Kristen. Beda dengan Tuhannya Bani Israel. Tuhannya Bani Israel yang menghidupkan dan yang mematikan, Tuhannya Kristen yang dihidupkan dan yang dimatikan. Nah, itu bedanya lagi. Masih banyak perbedaan-perbedaannya. Dan kesimpulannya tadi adalah Tuhannya Kristen yang ada di dalam kandungan adalah ciptaan Tuhannya dari Bani Israel. Gitu. Ya udahlah, yang penting itulah Tuhan kami yang jelas, yang membawa kami nanti masuk surga, yang menebus dosa kami. Udah jelas. Ya itu, tawaran kosong belaka. Bisa Itu diterima. tawaran kosong belaka. Dia kan Pak Ustaz udah mati di tiang salib. Kok Lah itu tawaran Tuhanmu belaka mati. lagi? Nah, Tuhanmu kan mati di kayu salib. Iya. Nah, sementara Kok Tuhannya tawaran Bani belaka Israel tidak lagi? mati. Darah Yesus sudah jelas di materai kita masuk surga, coba. Nggak ada nama Kepas di surga, nggak ada. Ada, dia kan Apalagi Elohim tukang kan main udah judi slot. Nggak ada lah. Udah datang dia, umur 18 tahun, Pak Ustadz Alif datang dia. Ngaku-ngaku namanya sudah dimateraikan di surga. Mana ada nama Kepas? Nggak ada. Nama-nama yang termaterai oleh Yesus itu dari ke-12 suku Bani Israel. Itu dijelaskan di kitab Anda. Saya kan salah Nggak satu ada dari suku Batak, Bani itu nggak Israel ada. juga. Apalagi Saya kan- orangnya itu gemar kan- main slot. Itu kan Nggak orang Batak masuk. itu kan yang diusir dari tentara Tartar itu. Ke Sulawesi, Toraja, baru kami lari lagi ke Sumatera. Kepas garang Ustaz Alif, ngarang dia. makin Kok ngarang makin ini halunya makin kesana. sejarahnya? Makanya saya kalau ngobrol sama Kepas makin jauh, saya kasihan sama kawan-kawan Kristen sebenarnya yang menyimak. Malu mereka. Makanya saya salah satu orang yang paling beruntung di dunia, sudah dimaterai masuk surga seperti Bunda Maria. Ada nama Kepas di surga ada. Karena datang Elohim, dibilang aku berkenan kepadamu. Iya, termaterai. Kamu bisa tahu termaterai itu di mana? Ya kan waktu dia datang bercahaya, waktu dia bercahaya putih seperti embun, dan dia datang begitu sejuk, baik, datang. Apa lagi? Nah, saya terbangun. Artinya apa? Artinya kita sudah dijamin Lagi masuk mimpi. surga. Kepas Iya lagi cerita dong. mimpi. Aduh, mak. Ini Komal Primbon ternyata. Malah cerita mimpi lagi, aduh. Nggak nyambung lah. Jadi sekarang gini, mimpi Yusuf itu benar nggak itu? 7 ekor kerbau kurus, 7 ekor kerbau gemuk yang di di Mesir, yang di Yusuf mimpinya. Emang mimpi Yusuf itu apa? Nggak benar, Primbon. Lah, kamu lagi menyetarakan dengan Nabi gitu. Masalah tadi kan dibilang Pak Ustadz Alif mimpi. Waalaikumsalam. Kan gitu. Gini loh Kepas. Iya. Kepas. Yesus itu kan sudah berpesan kepada murid-muridnya. Kalau ada yang mengaku melihat aku, jangan percaya. Kalau ada yang Aku kan mengaku murid melihat Yesus, jangan percaya. Itu Aku kan pesan murid Yesus. Ustadz Alif. Innalillahi. Nggak Kau ini tahu, pentuhan Ustadz Ali. Yesus, bukan murid Yesus. Simon Kepas, kau Simon. Aduh. Petrus. Kepas. Yesus sebelum terangkat ke langit, dia Gunung berbicara berkali-kali kepada muridnya, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, atau yang mengaku sebagai Mesias, atau Mesias ada di sana, di sini, di sana, terserah. Yesus berpesan, jangan percaya. Nah, sekarang yang mesti dipercaya omongan Yesus atau omongan Kepas? Omonganku benar karena ada roh Allah di dalam diriku. Ngarang lagi kau. Nah, ketika Yesus berbicara seperti itu harus dipercaya atau tidak? Yang mana?
Kalau ada yang Yang mengaku bertemu dengan Yesus, Yesus berpesan jangan percaya. Betul? Ya kan takutnya kan nabi-nabi palsu. Kemarin kan ada juga kejadian. Apalagi sekelas Kepas yang hobinya main slot. Aduh, kacau lah. Ganti yang lain aja dah. Dah, gue capek. Nggak mau pakai dalil dia. Bukan, kita Bang gini, Ali, tadi izin. kita jawab. Izin ya, boleh saya bertanya sama Bang Kepas? Silakan Panglima Ya. Baitik. Nah, izin. Ya, Pak. Saya ini di luar konteks ini ya, untuk kitab-kitab Bapak ya. Muslim Ini atau kan Kristen? Bapak Muslim atau Kristen? Alhamdulillah saya Muslim. Oh Kenapa, Bang? iya, oke. Ya. Ya nggak, Gini, nanya aja kan supaya tahu jawabnya. Saya ini bercerita pemikiran logika aja dulu ya. Secara pikiran ya. Nah, kan saya dengar tadi abang ceritanya mimpi. Ya kan? Ini cerita mimpi. Di luar konteksnya itu. Yang saya tanya, ini abang ini kan tidur. Kan? Ya. Abang tidur ini abang tidur ya. Ceritanya abang tidur ya. Terus abangnya bermimpi. Ya. Nah, di mimpi situ abang ngelihat, dalam mimpi itu abang ngelihat sesuatu, entah itu apalah. Nah, yang saya tanya abang Kipas ini yang mana sebenarnya? Apakah yang tidur? Ataukah abang yang bermimpi? Atau abang yang di dalam mimpi? Kan udah saya bilang tadi, seperti Yusuf waktu dia di dalam penjara, dia kan bermimpi 7 ekor lembu gemuk, 7 ekor lembu kurus. Bang, artinya tunggu. apa? Aku kan tanya ke abang, bukan ke Yusuf. Ya sama mimpi Yusuf dengan mimpi saya, gimana sih? Berarti abang ini Yusuf kah? Ya saya bukan Yusuf, tapi saya seperti itu Yusuf. kan saya datang tanya mimpi abang. itu. Saya tanya kan abang Kipas, bukan Yusuf. Kan saya bilang ini di luar konteksnya. Yang saya tanyakan mimpi abang. Abang kan tidur, ya kan? Ya. Terus abangnya bermimpi. Ya. Di dalam mimpi situ abang ada, tapi abang melihat sesuatu. Ya. Yang saya tanya abang itu yang mana? Apakah abang yang tidur? Atau abang yang bermimpi? Atau abang yang di dalam mimpi itu? Ya ketiga-tiganya lah. Gimana sih? Ya aku tidur, aku yang bermimpi itu. Itu udah 2. Ya jadi apa lagi? Astagfirullahaladzim. Ya udah, itu aja. Abang Udah. pelajari dulu. Aku sudah kasih contoh sama kalian. Yusuf udah bermimpi. Tadi katanya menghayal, kata Pak Ustadz Ali. Terus ku kasih. Mimpi bukan berhayal, Bang. Bang, mimpi bukan berhayal. Mimpi. Ku kasih. Terus abang dalil. Yang saya tanyakan abang, bukan Yusuf. Saya tanya abang Kipas. Iya, apa bedanya aku sama Yusuf? Beda lah, abang Yusuf enggak? Beda zaman aja, beda mimpinya waktu kita aja. sudahin aja lah. Ya, percuma juga kita membahas panjang lebar tentang mimpi. Aku sudah mati masuk surga. Nanti kita, maaf, ya Allah. Siap. Nanti karena gini, semakin ngelantur, semakin senang Kepasnya gitu. Jadi kita nanti yang tadi terbawa kan Ustadz arus gitu. Alif. Tadi Bang Ustadz Alif, apabila ada orang menyebut namaku ini di sana di sini, jangan percaya kan gitu kan? Kan makanya saya pesan bilang. Yesusnya. Pesan Yesusnya. Datang dibilang Ustadz Ali, begitu saya mimpi itu bukan Yesus. Nah, pertanyaannya dia sudah menyatakan aku berkenan kepadamu. Itu ya tadi Ustadz Alifnya tadi. Makanya aku bawa dari mimpi seperti mimpi Yusuf. Nah iya, pesan Yesus itu kan jangan percaya. Nah, pernyataan Yesus ini Kepas harus ada pembuktian. Apa pembuktiannya? Ada yang mengaku bertemu dengan Yesus. Kenapa Yesus mewanti-wanti jikalau engkau melihat Mesias ada di sana atau Mesias ada di sini, jangan kamu percaya atau jangan kamu ke situ. Kalau ada yang mengaku akulah dia, jangan kamu percaya. Yesus mewanti-wanti seperti ini
perlu pembuktian. Kenapa Yesus berkata seperti ini? Berarti di situ dia sedang menubuatkan nanti akan ada yang mengaku bertemu dengan aku. Makanya Yesus berpesan jangan percaya. Pembuktian pernyataan Yesus ini dibuktikan salah satunya oleh Kepas. Kepas mengaku bertemu dengan Yesus. Benar berarti perkataan Yesus, akan ada nanti yang mengaku bertemu dengan aku. Maka pesan Yesus, jangan percaya. Untuk mengetahui jangan percaya, ini siapa yang bercerita mengaku bertemu dengan Yesus? Ternyata Kepas di sini cerita. Oke, terima kasih. Ini membuktikan kebenaran pernyataan Yesus. Gitu Kepas. Oke, sah saja Ustadz Alif. Kalau Ustadz Alif mengarahkan ke situ sah saja. Bagi Ustadz Alif, pokoknya saya sudah dimantai masuk surga, makanya saya anteng aja di dunia. Nggak kerja kan? Kalau udah masuk surga nggak kerja kan? Hah? Gimana? Masuk surga berarti anteng nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Ngapain? Suaranya nggak ada. Suaranya Yang tenggelam, Kristen, Bang. Panglima, Yang maaf mau- suaranya noise. yang Kristen Bukan yang noise mau naik lagi. typing. Tenggelam lagi nih suaranya. Bang, Kalau tadi bilang yang saya tanya, tunggu. Anda bilang kan tadi Anda anteng-anteng aja. Berarti nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, Bang. memang saya kan dari materai saya. Untuk apa kan saya bilang, waktu Bani Israel keliling-keliling, tunggu dulu, 40 tahun di padang gurun dari tanah Mesir mau ke Kanaan. Sebenarnya singkat, tapi karena Bani Israel itu sangat bebal dan dia menguji Tuhan, makanya diturunkan Tuhan roti dari langit. Roti dari langit, mananya? Manku, what is that? Apakah itu? Makanlah, kata Tuhan. Itu adalah gandum, itu adalah roti dari langit. Makanlah karena kerasnya hatimu. Kok nggak tahu aku Tuhanmu ini bisa segala. Makanya kalau kita khawatir akan hidup kita, ngapain kerja? Orang kita Udah, izin Panglima, Bunda moderator izin mau turunkan karena mau naikkan Kristen, kita mau lanjutkan diskusi karena semakin malam. Kasihan sama guru-guru kita ya. Iya.